Selamat malam untuk Bapak dosen pengampu, Bapak Andi Martias, SE, MS, AK, KIA. Sebelum saya presentasi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Yohanes Indra Mulyanto dari kelas 5E. Baik, eh, kita lanjut berikutnya. Tema tentang tugas saya yaitu pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Citra Putra Mandiri. Daftar isi ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Pendahuluan. Menurut Francisca dan Hanawi 2023 menyatakan bahwa disiplin kerja adalah faktor dari sikap seorang karyawan dalam bertindak dan bertanggung jawab atas kinerjanya yang pasti akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Disiplin yang baik yaitu mengimplementasikan sikap taat peraturan dan cara karyawan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. PT Citra Putra Mandiri atau yang disebut PT CPM sebagai holding company menjadi salah satu perusahaan swasta yang merupakan perusahaan yang mempunyai beberapa unit bisnis yang diantaranya bergerak di bidang tambang, properti, perhotelan, pasar modal, dan sekuritas, penerbangan dan jasa penerbangan, perkebunan, serta beberapa bisnis lainnya. PT Citra Putra Mandiri saat ini mengalami berbagai macam tantangan yang secara tidak langsung membatasi keahlian mereka untuk menggapai tujuan organisasi. Tantangan-tantangan seperti ini sayangnya menimbulkan penurunan kinerja karyawan, sebab mereka kurang memotivasi untuk bekerja yang dipengaruhi oleh lingkungan area kerja yang kurang dapat memanajemen waktu dengan baik. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi karyawan dalam hal kedisiplinan dalam bekerja, mereka masih suka sering telat dan melebihkan jam istirahat yang sudah ditetapkan dalam standar operasional. Karyawan mengalami sebagian permasalahan terkait lingkungan kerja yang kurang kondusif serta kedisiplinan kerja yang berakibat pada kinerja mereka. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh secara parsial variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Citra Putra Mandiri. Yang kedua, bagaimana pengaruh secara parsial variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Citra Putra Mandiri. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel lingkungan kerja dan variabel disiplin kerja terhadap kinerja di PT Citra Putra Mandiri? Tujuan penelitian untuk mencari tahu seberapa berpengaruh variabel di lingkungan kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mencari tahu tingkat signifikasi antara variabel lingkungan kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mencari tahu tingkat terjadinya kemungkinan variabel lain yang mempengaruhi variabel Y. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, manfaat teoretis, kedua, manfaat praktis, dan yang ketiga, manfaat kebijakan. Jawaban pustaka. Deskripsi konseptual meliputi lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian menurut Anggrayani, Roni, dan Sari 2024 disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor. Yang kedua, disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor. Yang kedua, penelitian oleh Aslamia dan Roni 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
Kedua, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa membahas faktor lain yang lebih mendalam seperti loyalitas karyawan, kepuasan kerja, dan komitmen kerja. Yang ketiga, penelitian menurut Az-Zahira, Halim, dan Ulum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja aparatur sipil negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. Kerangka berpikir meliputi hubungan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, kedua hubungan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, yang ketiga hubungan antara lingkungan kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. X1 dilambangkan sebagai lingkungan kerja dilambangkan sebagai X1, disiplin kerja dilambangkan dengan X2, dan kinerja karyawan dilambangkan dengan Y. Metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini memakai metode survei, di mana penelitian membagikan kuesioner untuk pengumpulan data. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulisan melakukan penelitian pada citra putra mandiri untuk mendapat data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis memakai uji statistik agar ditemukan fakta dan diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dan variabel terikat. Populasi sampel. Untuk populasi di dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT Citra Putra Mandiri berjumlah 30 orang. Selanjutnya skala pengukuran. Di sini ada tabel tentang skala pengukuran. Skala pengukuran dalam penelitian ini memakai skala Likert. Skala Likert memakai skor total pertanyaan dan skor setiap item pertanyaan. Terdapat 5 poin yang digunakan sebagai pengukur dalam skala ini. Poin yang tertulis sebagai pilihan jawaban responden. Contohnya di sebelah tabel skala pengukuran. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang dipergunakan sebagai pengukur fenomena atas suatu kejadian di alam maupun sosial. Analisis data dan teknik pengolahan data. Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Teknik pengolahan data pada penelitian ini memakai teknik kuantitatif dengan memakai alat SPSS. Metode analisa data. Analisa data dalam penelitian ini meliputi analisa deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil dan pembahasan. Ya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel tentang uji validitas. Selanjutnya, tabel uji validitas. Di sini variabel tentang pengembangan karir. Ada butir 1 sampai butir ke-10. R hitungnya dan R tabelnya juga. Di bagian variabel butir 1, R hitungnya 0,652. R tabelnya 0,3610. Butir kedua 0,765. R tabelnya 0,3610. Butir ketiga, R hitungnya 0,713, R tabelnya 0,3610. Butir keempat, R hitungnya 0,645, dan R tabelnya 0,3610 sampai butir ke-10. Jadi, R tabel itu angkanya berbeda-beda. Kalau R hitungnya angkanya berbeda-beda. Kalau R tabelnya sama dan keterangannya juga valid. Berdasarkan hasil uji di atas diperoleh bahwa
uji validitas pada instrumen pengembangan karir dari 10 butir pernyataan. Setiap pernyataan dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan tingkat signifikasi 0,05, yaitu 0,3610, sehingga data yang ada pada variabel pengembangan karir layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada tabel motivasi kerja. Di sini juga sama, ada 10 butir. R hitungnya berbeda-beda, R tabelnya sama angkanya. Keterangannya tetap valid. Sehingga berdasarkan hasil uji di atas diperoleh bahwa uji validitas pada sehingga berdasarkan hasil uji di atas diperoleh bahwa uji validitas pada instrumen motivasi kerja dari 10 butir pernyataan, setiap pernyataan dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan tingkat signifikasi 0,05, yaitu 0,3610, sehingga data yang ada pada variabel motivasi kerja layak digunakan dalam penelitian. Di sini juga ada tabel tentang kinerja karyawan. Variabelnya ada 10 butir dan R hitungnya berbeda-beda, sedangkan R tabelnya tetap sama, keterangannya valid, sehingga berdasarkan hasil uji di atas diperoleh bahwa validitas pada instrumen kerja karyawan dari 10 butir dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan tingkat signifikasi 0,05, yaitu 0,3610, sehingga data yang ada pada variabel kinerja karyawan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji realitas. X1 atau lingkungan kerja, reliability, statistik. Di sini ada alfa 883, end of itemnya 10, disiplin kerja atau X2, alfanya 906, end of itemsnya 10, kinerja karyawan atau X3, alfanya 887, end of itemnya 10. Jadi dari X1, X2, dan X3, end of itemnya itu sama. Sehingga dibuat tabel tentang uji realitas. Variabelnya lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Cronbach's alfanya 0,883, 0,906, dan 0,887. Standar realitasnya sama dengan nilai 0,6. Keterangannya reliable. Jadi berdasarkan hasil uji di atas diperoleh bahwa uji realitas pada variabel lingkungan kerja adalah reliable karena nilai Cronbach's alpha 0,883 lebih besar dari 0,6, atau alpha lebih besar dari standar realitas. Variabel disiplin kerja adalah reliable karena nilai Cronbach's alpha 0,906 lebih besar dari 0,6. Variabel kinerja karyawan adalah reliable karena nilai Cronbach's alpha 0,887 lebih besar dari 0,6, sehingga dinyatakan layak digunakan dalam data penelitian karena data reliable. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Di sini ada uji analisis deskriptif. X1 30, nilai minimumnya 10,00, nilai maksimumnya 50,00, minnya 38,933. X2-nya 30, nilai minimumnya 20, nilai maksimumnya 50,00. Jadi pada tabel di samping menunjukkan hasil statistik deskriptif yang diperoleh sebagai berikut. 1. Variabel arus lingkungan kerja atau X1 terdapat data atau N
sejumlah 30, memiliki nilai minimum 10 dan nilai maksimum 50. Rata-rata atau min 38,93 dan standar deviasi 8,58199. Yang kedua, variabel disiplin kerja atau X2. Terdapat jumlah data atau N sejumlah 30 memiliki nilai minimum 20, nilai maksimum 50, dan rata-rata atau min 35,06 dengan standar deviasi 9,14607. Yang ketiga, variabel kinerja karyawan atau Y. Terdapat jumlah atau N dengan sejumlah 30 memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 50, dan rata-rata atau min 38,90 dan standar deviasi 8,82922. Selanjutnya, uji normalitas. Di sini ada tabel tentang uji normalitas. Jadi di tabel uji normal di atas diketahui nilai asiemsik adalah 0,103, di mana nilai probability atau tutile lebih besar dari alfa atau sama dengan 0,152 lebih besar dari 0,5. Maka distribusi data normal. Selanjutnya ada tabel tentang uji asumsi. Berdasarkan dari hasil P ke P atau plot normal di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena pola menunjukkan penyebaran titik di sekitar diagonal dan mendekati arah diagonal. Kesimpulannya, keseluruhan adalah data observasi berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. Jadi pada tabel ini penyebaran titiknya itu sejajar dengan garis diagonal dari sumbu dari titik nol sejajar dengan garis diagonal. Selanjutnya ada tabel uji heteroskedasitas. Jadi dilihat dari tabel berikut, beda dengan tabel yang tadi. Kalau ini titiknya menyebar, jadi disimpulkan bahwa hasil uji di atas dapat dilihat hasil pengujian heterokedasitas menunjukkan tidak adanya pola yang jelas dari titik-titik tersebut karena dia menyebar, tidak seperti yang tadi sejajar dengan garis diagonal, yang berarti bahwa titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya masuk pada analisis linear regresi berganda. Di sini ada data-data tentang tabel tentang hasil analisis regresi linear berganda. Jadi dari persamaan di tabel berikut, eh, yang pertama nilai konstanta diperoleh sebesar min 2,771. Jika variabel independen bernilai 0, maka kinerja karyawan bernilai min 2,771. Nah, yang kedua, koefisien lingkungan kerja adalah 0,814, sehingga jika lingkungan kerja naik 1%, maka kinerja karyawan meningkat 0,814. Yang ketiga, koefisien disiplin kerja adalah 0,284, sehingga disiplin kerja naik 1%, maka kinerja karyawan meningkat 0,284. Analisis koefisien determinasi atau R2. Di sini juga ada tabel tentang koefisien determinasi. Berdasarkan tabel berikut, nilai R square sebesar 0,649.
Dapat dinyatakan bahwa variasi yang dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan disiplin kerja sebesar 0,694 atau 69,4%, maka didapati 31,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa adanya pengaruh variabel lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi X1 dan X2 dinyatakan adanya pengaruh terhadap sumbu Y. Uji parsial. Berdasarkan tabel berikut, hasil dari pengujian secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, lingkungan kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan karena hasil T hitung sebesar 7,704 lebih kecil dari T tabel atau 1,703 dan nilai signifikansinya 0,00 lebih besar dari 0,005. Maka H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Yang kedua, berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, disiplin kerja atau X2 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel. T hitungnya sebesar 2,868 lebih besar dari T tabel atau 1,703 dan nilai signifikansinya 0,008 lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima, yang artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Uji simultan. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai F. F hitung sebesar 33,888 dan signifikansinya sebesar 0,000, sehingga variabel lingkungan kerja dan disiplin kerja memiliki signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan H3 diterima, yang artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji F simultan menunjukkan nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel dan tingkat nilai signifikansi di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,000. Tabel F dengan mempunyai tingkat kepercayaan sebesar 95%, dengan alfa sama dengan 5%. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data, dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Citra Putra Mandiri, maka dapat disajikan kesimpulannya sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh positif signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yakni sebesar 7,704, lebih besar dari 1,703, dan nilai signifikansi variabel 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan data, variabel lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT Citra Putra Mandiri. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yakni sebesar 2,868 lebih besar dari 1,703, dan dengan nilai signifikansi variabel sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05.
Maka berdasarkan data dapat dinyatakan variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Citra Putra Mandiri. Yang ketiga, maka hasil dari penelitian ini secara simultan dapat dinyatakan bahwa variabel independen yaitu lingkungan kerja atau X1 dan disiplin kerja atau X2 memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap kinerja karyawan dengan skor F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 33,888 lebih kecil, lebih besar dari 3,35 dengan jumlah signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka memperoleh hasil bahwa variabel lingkungan kerja atau X1 dan disiplin kerja atau X2 secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Citra Putra Mandiri. Saran yang pertama bagi PT Citra Putra Mandiri. PT Citra Putra Mandiri diharapkan mampu menegakkan kedisiplinan dengan secara baik kepada seluruh karyawan perusahaan dari atasan maupun bawahan secara adil. Dengan adanya disiplin kerja yang baik dalam perusahaan, maka dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan. Selain itu, agar memberikan bimbingan dan masukan kepada para karyawan yang baru dan belum memiliki cukup pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan, sehingga akan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan beban kerja yang diberikan yang akan mempengaruhi tentang kedisiplinan karyawan. Yang kedua, sebaiknya PT Citra Putra Mandiri meninjau kembali upaya-upaya yang harus dilakukan agar lingkungan kerja yang tercipta sesuai dengan keinginan karyawan, serta memberikan kenyamanan dan keamanan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dihasilkan karyawan. Yang ketiga, PT Citra Putra Mandiri sebaiknya meninjau ulang hubungan antara sesama rekan kerja maupun antara bawahan dengan atasan, agar dapat ditingkatkan lagi permasalahan atau konflik yang timbul dalam hubungan tersebut dapat diselesaikan secara damai sehingga merasa saling menguntungkan kedua belah pihak. Mengingat bahwa lingkungan kerja merupakan pendorong atau penyemangat karyawan agar dapat bekerja lebih giat dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini membahas tentang pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat lebih dikembangkan agar peneliti selanjutnya mendapat pengetahuan yang lebih luas lagi. Maka dari itu, penulisan menyarankan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat memakai variabel lain seperti motivasi kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, stres kerja, dan kompensasi untuk penelitian berikutnya, sehingga pembaca mendapat informasi dan wawasan yang lebih luas. Yang berikutnya, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih objek penelitian yang berbeda dari penelitian ini untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang ruang lingkup SDM dalam perusahaan. Bagi akademis, untuk penelitian tentang pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, diharapkan bagi kalangan seputar akademisi dapat memakai penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan nama